Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 3 dan 4, yaitu mengenai energi alternatif. Pada pelajaran bahasa Indonesia, kita akan mempelajari pemanfaatan energi alternatif dan penghematan energi. Pada gambar ini, anak-anak bisa melihat ini adalah kincir angin. Kita dapat memanfaatkan angin sebagai energi alternatif. Energi angin dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Kincir angin raksasa akan menggerakkan turbin penghasil listrik. Teknologi tersebut dikenal dengan sebutan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Pada gambar kedua, ini anak-anak bisa melihat ini adalah briket. Briket ini bahan utamanya adalah batu bara dan arang kayu. Briket dimanfaatkan dalam proses pembakaran. Dalam rumah tangga, briket dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak. Gambar ketiga, anak-anak bisa melihat ini adalah panel surya. Panel surya itu dimanfaatkan untuk sumber energi listrik. Energi bayu dimanfaatkan untuk memutar kincir angin pada pembangkit listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Pada gambar ini, anak-anak bisa melihat ini disebut dengan biogas, yang dimana biogas termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Kotoran ternak dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang disebut dengan biogas. Pemanfaatan biogas dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Anak-anak bisa lihat di sini bagaimana cara mengerjakan biogas. Pada pelajaran PPKN, kita juga akan mempelajari hak dan kewajiban dalam menjaga ketersediaan energi. Pada gambar, anak-anak bisa melihat di sini anak-anak pada gambar sudah melakukan kewajibannya sebelum dia mendapatkan hak dalam ketersediaan energi. Anak-anak bisa melihat pada gambar yang pertama, mematikan lampu jika sudah siang hari, mematikan keran jika sudah selesai menggunakan air secukupnya. Jadi, pada gambar ini anak-anak sudah melaksanakan kewajiban. Pada gambar kedua, anak-anak bisa melihat ada seorang anak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menghemat energi. Anak-anak bisa lihat televisi masih hidup, laptop masih hidup, dan charger handphone juga masih menyala, seperti yang anak-anak lihat di sana. Jadi anak ini tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjaga energi. Pada pelajaran matematika, kita akan mempelajari bagaimana caranya menentukan waktu. Pada gambar, anak-anak sudah melihat ada kalender. Ini ada tahun 2019, jadi Miss sudah jelaskan juga pada materi sebelumnya. Di masing-masing bulan itu ada 30 atau 31 dalam satu bulan. Jadi pada bulan Februari itu tanggalnya sampai tanggal 28 atau tanggal 29. Jadi tanggal 29 kita bisa lihat jika sudah 4 tahun sekali, seperti yang Miss sudah jelaskan sebelumnya. Di sini juga ada contoh soal, yaitu 5 hari sebelum tanggal 7 Januari 2019 adalah tanggal. Jadi anak-anak bisa melihat di bulan Januari. Jadi anak-anak melihat tanggal 7 dan 5 hari sebelumnya itu adalah tanggal 2. Jadi jawabannya itu adalah tanggal 2 Januari 2019. Ini juga Miss ada jam yang menunjukkan pukul 10:10 dan gambar jam kedua yaitu pukul 11:05. Di sini kita akan menentukan waktu, bagaimana caranya untuk menghitung lamanya waktu dari pukul 10:10 menjadi 11:05. Jadi anak-anak bisa mengurangi caranya, yaitu pukul 11
lewat 5 menit dikurangi pukul 10 lewat 10 menit. Pada pengurangan jam itu tidak sama dengan pengurangan susun yang biasa anak-anak lakukan. Miss juga sudah menjelaskan pada jam itu anak-anak mengurangi adalah 60 menit seperti contoh yang sudah Miss sediakan. Lalu di sini kita akan menghitung luas dan keliling pada bangun datar. Jadi pada keliling bangun datar itu kita bisa menghitung di luar garis. Jadi kalau anak-anak menemukan soal menghitung keliling pada bangun datar, anak-anak hitung di luar garis. Jadi kita hitung pada gambar di sini adalah kelilingnya ada 15 petak satuan. Lalu luasnya anak-anak bisa hitung bagian dalamnya. Luas pada gambar bangun datar di sini yaitu 12 petak satuan. Jadi anak-anak bisa melihat pada gambar bagian luar dan bagian dalamnya. Pada pelajaran SBDP, anak-anak akan mempelajari bagaimana caranya membuat kincir angin. Mungkin dari anak-anak sudah pernah belajar bagaimana caranya membuat kincir angin. Kincir angin juga bisa dibuat dengan menggunakan bahan bekas seperti koran bekas, kertas bekas, atau majalah bekas. Jadi anak-anak bisa melihat di buku cara untuk membuat kincir angin. Di sini anak-anak bisa melihat rangka layang-layang, sebagian besar mungkin anak-anak laki-laki sudah pernah membuatnya. Anak-anak juga bisa membuatnya menggunakan kertas atau koran bekas ya, supaya bisa membuat layang-layang seperti pada contoh di gambar. Sekian materi tema 6, subtema 3 dan 4. Penjelasan materi selanjutnya, Miss akan jelaskan pada tema 7. Miss harap anak-anak selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Selamat pagi.